Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahta ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa tasluh wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa ahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang diberi, kita ucapkan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai bab Adabil Wudhu. Silakan dibaca barang 2 lembar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Adabil Wudhu. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تكن بالسواك فإنه مطهرة بالفم ومرضة بالرب ومسقطة بالشيطان وصلاة بسواك أفضل من 70 ليلة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك في كل صلاة. وأنه صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي ثم أجلس بالوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون ثم اغسل يديك 3 قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشكر والهلكة. ثم أريد رفع نفسي
واستباحة للصلاة ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل الجمعة فلا يصح وضوءك ثم خذ قربة لك وتمتم بها ثلاثا وبلغ برد الماء إلى الغرسومة إلا أن تكون صائما فتربح وقل اللهم أعني على صلاة كتابك اللهم أعني على تلاوة كتابك وقصرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة ثم خذ قربة لأنفك واستمسك بها ثلاثا واستغفر ما بالأنف من رطوبة وقل بالاستنساء اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض. Ya, Radin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang memberikan preskripsi, resep pada kita bagaimana beribadah itu mengikuti adabnya. Ada urut-urutan yang mesti dijalankan, ada tuntunan yang mesti diperhatikan. Kita sudah belajar adab, ya, masuk ke toilet, masuk ke kamar kecil sudah kita belajar. Apa yang mesti kita lakukan sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk bab adab bil wudu. Bab ini menerangkan adab berwudu. Jadi wudu itu ada adabnya, ada tuntunannya, atau ada prosedur yang mesti dilewati berdasarkan tuntunan Rasulullah, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Apa katanya? Kata Imam Ghazali, fa idza faragta, maka apabila engkau sudah selesai minal istinja, dari bersuci. Jadi kalau kita di kamar kecil, buang air kecil atau buang air besar, kemudian istinja. Nah, istinja tuh bersih-bersih gitu. Kalau bahasa kampung cebok. Kalau sudah selesai katanya dari bersuci, fala tatrukis siwak, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Siwak dalam bahasa kita gosok gigi. Para ulama memahami kata siwak itu beragam. Ada memahami kata siwak sesuai dengan maknanya, ya, dengan alat tradisional, ya, pakai kayu arak gini. Jadi memahami hadis secara tekstual. Begitu bunyi hurufnya, begitu maknanya, begitu prakteknya. Tapi ada orang yang memahami kata siwak ini dengan pendekatan esensial. Esensial artinya apa? Tujuan siwak adalah bersih mulut. Adapun caranya, alatnya bisa macam-macam. Tidak mesti dengan kayu. Kalau pakai sikat gigi yang kita punya sekarang, selama niatnya adalah bersiwak, dia sudah siwak namanya. Jadi ada paham yang kedua, paham esensial. Tapi ada yang menggabungkan, dan kedua paham ini, ya, dia bersiwak juga, gosok gigi juga. Nah, repotnya adalah kalau siwak itu yang dimaksud adalah pakai kayu arak. Setiap mau sholat atau setiap mau ibadah baca Quran, gosok gigi pakai siwak, terus kantongin, ntar pakai lagi, kantongin lagi, pakai kantong lagi, seminggu. Nah, ini bermasalah. Jadi
sebaiknya kita lebih cerdas dalam memahami hadis, tidak hanya teksnya tetapi juga esensinya. Esensinya apa? Kalau memang gosok gigi itu mesti pakai kayu arak, tentu Allah menyediakan pohon arak itu dalam jumlah banyak di seluruh negara. Karena larang itu, di mana negara mesti ada tumbuh pohon arak itu, kayu arak itu, kayu yang biasanya di ujungnya dibikin kayak apa namanya, kuas. Tapi kenyataannya kayu arak itu hanya ada di wilayah kawasan tertentu. Kalau begitu, maka paham yang bersifat esensial itu lebih bisa diterima. Selama maksudnya adalah giginya bersih, mulutnya bersih, sudah mencapai tujuan gitu. Sudah ya? Sudah. Ada pendekatan yang bersifat esensial, memahami hadis, metode pemahaman hadis. Satu ada yang tekstual, hurufnya begitu, bunyinya begitu, ya maknanya begitu, prakteknya begitu. Ini menutup peluang untuk orang berpikir lebih luas. Tapi ada yang pendekatan esensial. Yang penting tujuannya, gitu. Tujuannya bersih mulutnya. Selama tujuan itu tercapai, alatnya tidak mesti dengan kayu. Alat apa aja asal giginya bersih, dia sudah memenuhi hadis itu, gitu ya. Nah, paham ini lebih luas. Tetap ya? Lebih luas. Ya. Dia lebih terbuka untuk menerima pemikiran. Tapi kalau paham yang tekstual, dia menutup peluang untuk orang berpikir. Kenapa? Katanya, fa innahu mutahhiratun lil fam. Karena sesungguhnya siwak itu dapat membersihkan pada mulut. Satu, tujuannya siwak. Yang kedua, wa mardatul rabbi, dan mendapat keridhaan Allah. Wa musqitatul lisyaitan, dan dapat katanya menjadikan setan benci. Gitu. Jadi tujuan siwak. Sekarang yang kedua ini. Satu, katanya membersihkan mulut, gitu. Yang kedua, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, membuat setan tidak suka. Tujuannya, ya. Mulutnya bersih, jadi higienis. Setahu saya kalau di luar negeri, bisa di Jerman ya, itu kalau bedah mulut mahal itu. Ya, operasi bedah mulut itu mahal, lebih mahal dibandingkan operasi biasa. Karenanya dokter gigi di sana tuh lebih tinggi harganya dibandingkan biasanya. Islam jauh sebelum itu sudah ngasih tahu, kalau kepengen mulut bersih, gosok gigi dong, gitu. Siwak dong, gitu.
Dan yang keempat, faedah atau tujuan siwak wasolatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Satu kali sholat, hadisnya gitu bunyinya, dengan menggunakan siwak atau bergosok gigi itu lebih utama daripada 70 kali sholat tidak dengan siwak. Ini utama. Lebih utama 70 kali sholat tanpa gosok gigi. Jadi ada aspek kesehatannya, ada aspek yang bersifat spiritualnya, gitu. Ada aspek yang bersifat ya kerohaniannya, gitu. Akhiratnya di 70 kali. Jadi kalau kita sholat 1 kali tanpa siwak dengan 1 kali dengan siwak, lipatnya 70 kali. Nah, karena alasan ini Imam Ghazali mengatakan ya SOP-nya gimana tuh? Prosedurnya, adabnya, adab wudu. Nah, 1, yang pertama, setelah istinja adalah siwak. Ini pertama. Kalau gitu tausiahnya gimana? Ya, bagus sering kita menggosok gigi gitu. Ada hadis lain. Baru ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, jika sekiranya tidak akan merepotkan umatku, kata Nabi, lamartuhum bisiwaki fi kulli salatin, saya pasti katanya memerintahkan mereka untuk setiap kali sholat siwak dulu. Jadi Nabi nggak mau ngerepotin gitu. Kalau gitu hukumnya bersiwak sunnah. Kalau sudah siwak 1 kali dan merasa masih bersih, giginya masih mulutnya masih bersih, terus aja. Gitu katanya. Ada hadis berikutnya yang ketiga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu, aku telah diperintahkan untuk menggosok gigi siwak. Sampai-sampai saya khawatir katanya, ayyub taba alayya, siwak itu diwajibkan. Sampai di sini maknanya apa? Siwak itu sunnah. Jadi hukumnya sunnah nih. Nah, siwak hukumnya sunnah. Istinja wajib. Wajib dong. Istinja wajib. Siwak sunnah. Tadi karena Nabi, kalau saya tidak akan merepotkan umatku, saya akan suruh mereka setiap kali sholat siwak. Kalau gitu sunnah hukumnya. Ini pertama. Yang kedua, Imam Ghazali bilang, summa ijlis, kemudian duduklah kamu katanya, lil wudu, karena hendak wudu. Jadi wudu yang bagus sambil duduk. Wudu yang bagus sambil duduk. Di banyak tempat di Madinah, di masjid-masjid di kota Mekah atau di rest area itu, dari mulai Mekah Madinah atau dari Jeddah ke Madinah, Bapak akan lihat banyak tempat wudu yang ada duduknya. Ini karena gini,
bil wudu mustaqbil kiblat, sambil menghadap kiblat. Ala maudin murtafi'in, di tempat yang agak tinggi. Jadi wudu itu sambil duduk. Kenapa mesti di tempat tinggi? Kaila yusibuka rasyash, agar tidak kena percikan air. Jadi wudu itu sambil duduk. Ini dia. Kenapa duduk? Supaya nggak memercik kemana-mana air itu. Ya. Itu sebabnya kalau orang belajar arsitektur, kemudian dia juga belajar Islam, belajar fikih, belajar tasawuf, dia akan membuat sistem, ya, tempat wudhu masjid itu dengan mengacu pada ini, duduk. Karena ikut Rasulullah. Duduk, ya. Kalau di Mekah ini sama duduk. Dudukan dari apa? Semen, ya. Terus terbuka. Gitu. Nah, ketika itu ada bacaannya, waqul, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, kitanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Rabbi, ya Tuhanku, ada doanya tuh. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min hamazati syayatin, daripada bujukan-bujukan syaitan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, katanya, ayah turun, dari kehadiran mereka pada waktu aku, katanya, sedang sholat. Jadi ada doa itu. Ini di Quran ada nih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Itu bagus dibaca. Udah belum? Bagus. Juga ada di Tawirid. Sambil duduk. Baca nih. Abdullah bin Awir Hamdani. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, atau syaitan, wa a'udzubika rabbi, gitu. Ayah turun. Ini strategis ini. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min hamazati syayatin, dari bujukan syaitan. Kalau dalam kitab-kitab hadis dikatakan orang kalau mau sholat, sebelum sholat dia dikeroyok 70 syaitan. Begitu mau sholat 70 tuh, banyak tuh 70, digerumutin setan 70. Begitu kita Allahu Akbar, dhahab anu syaitan ila rauha. Setan yang 70 itu ngacir kemana? Ila rauha. Rauha itu kira-kira kalau dari Madinah 60 kilo, cepat 20 kilo lari. Ntar kalau kita sudah sedekah, balik lagi dia. Ngapain? Masuk tuh ke dalam diri kita. Ada ke sini, ke hati, ada ke mata, kemana-mana. Dan itu menggoda dia. Nggak diam. Makanya nggak heran tuh kalau di sholat kadang-kadang ingat kemana-mana. Ingat yang muda-muda gitu. Kwitansi hilang nggak ketemu waktu lagi nggak sholat. Begitu sholat, Allah Akbar, saya taruh di sholat. Jadi kunci nggak ketemu waktu lagi nggak sholat. Begitu sholat, wah, saya taruh di sholat, nyari di sholat. Emang kerjanya dia nih, jahat ya. Nah, makanya dibentengin pada waktu sebelum sholat. Gitu. Ketika mau wudu, ini dibaca.
supaya dia nggak mengganggu gitu. Ini strategis sekali nih. Sebelum duduk, lagi duduk mau mulai gitu. Ini dia. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun gitu. Bagus nih. Ini ada di Quran. Bagaimana kalau nggak hafal kan gitu? Kalau nggak hafal ya mula-mula ini aja di foto setiap mau wudhu buka, wudhu nggak lama-lama nempel. Baik, kalau sudah baca doa itu sumaksil, kemudian cucilah yadaika talatan, kedua tanganmu 3 kali. Ini dulu 3 kali. Qabla an tudkhilahuma, sebelum kau memasukkan kedua tangan itu al-ina, ke dalam wadah air, ke dalam bejana. Jadi mencuci tangan. Ada nggak bacaannya? Ada. Saya kalau boleh menyarankan doa ini dibaca. Waqul, bacalah katanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau yumna, katanya, keuntungan, wal barakah, dan keberkahan. Dengan tangan ini menghasilkan keuntungan dan keberkahan gitu. Orang kan bekerja, berusaha pakai tangan kan? Diam aja deh. Iya. Bagus itu dibaca. Wa'udzubika minasyukri wal halakah. Aku berlindung kepada Engkau dari kesialan. Syukum itu sial. Wal halakah, dan kebinasaan. Bagus sekali. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon Kau jadikan tanganku ini mengandung keberkahan, katanya, mengandung keberuntungan. Aku berlindung kepada Engkau dari kebinasaan dan kesialan. Jangan gara-gara tangan ini jadi sial. Kenapa? Mukul, nembak itu nggak pakai tangan. Gara-gara itu orang hancur semua tuh, binasa semua. Jadi baca doa. Ya. 3 itu C itu mencuci tangan dengan membaca doa. Doa. Kalau sudah cuci tangan apalagi gitu. Kemudian summa wiraf al hadas. Kemudian engkau berniat menghilangkan hadas. Atau katanya istibahat as-shalah, berniat membolehkan sholat. Wala yanbaghi, dan tidak mesti katanya an ta'juba, menyamarkan niataka akan niatmu qabla ghusl wajhi, sebelum membasuh muka. Fala yasihu, maka tidak sah wudu'uka, wudu'mu katanya. Kemudian ambillah ghurfatan lifik katanya, 1 ciduk air untuk mulutmu. Jadi niat mulai dari situ. Pertama kemudian berkumurlah dengan ghurfah, dengan seciduk air itu katanya. Biha talatan, 3 kali. Jadi katanya membasuh mulut. Semua 3 kali nih. Ya. Kapan
Bapak Ibu lihat bagaimana Islam melalui wudhu ini sangat mementingkan hidup higienis, hidup bersih, hidup sehat. Bukan cuma tangan, mulutnya bersih. Bagus banget. Sayang kalau nggak wudhu. Termasuk waktu puasa ya? Nah, kalau puasa berdasarkan hadis Nabi, qobla zawal, sebelum gelincir matahari. Jadi kalau misalnya duha masih boleh kumur-kumur. Ya, sebelum zuhur, gitu. Masih subuh masih boleh. Tapi kalau sudah zuhur, asar, Nabi menurut sejumlah hadis dari cuci tangan langsung muka. Langsung muka. Kenapa? Karena kalau kumur-kumur dikhawatirkan akan memercik ke dalam mulut, ke dalam rongga mulut. Ada orang asar kumur-kumur 7 kali. Banyak amat 7 kali ya, biar bersih dong. Bersih kan Pak? Pangkal sehat, kayak gitu 7 kali. 3 kali aja makruh, 7 kali. Sekali afdol kan. 3 kali afdol, 2 kali afdol. Ya tamat tuh berkumur-kumur 3 kali. Wabalik, nah dikasih tahu nih sama Imam Ghazali. Dan bersungguh-sungguhlah firadil ma dalam mengembalikan air katanya ilal ghal sama sampai ke gitunya jakun atau jakun. Jadi usahakan air itu sampai ke dalam gitu. Ini dalam konteks bukan bulan Ramadan sampai dalam sini. Dan itu sangat efektif untuk menjaga kebersihan mulut, kebersihan kerongkongan, tenggorokan. Illa takuna shaiman, ada kecualinya, kecuali jika Anda sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kumur-kumur sampai ke sini, masuk ke dalam, kumur-kumur sampai ke membasuh mulut, berkumur-kumur sampai ke jakun kalau dia bilang, sampai jakun. Kalau saya ada jam kuning. Ini. Dan itu bagus untuk menghindari potensi kayak COVID-19 banget. Kalau ini bersih, sering dibersihkan, gitu, dia jauh dari penyakit, nggak ada virus, gitu. Bagus. Terus kalau sudah itu, bagaimana bacanya? Ada bacanya nih. Fatur fiqh, maka pelan-pelanlah katanya. Wakul, bacalah katanya. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku katanya. Ala tilawati kitabika, atas membaca kitabmu. Maksudnya, tolonglah aku ya Allah agar menjadikan lisanku ini banyak membaca Quran. Kan bagus. Maka suratil dzikri laka, dan banyak berzikir kepadamu ya Allah. Bagus tuh. Tausiahnya kalau bisa Bapak baca, Ibu baca. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri laka. Sampai di situ. Tapi Imam Ghazali melengkapi dengan wasabbitni, teguhkanlah padaku katanya. Bil kauni sabit, dengan ucapan yang teguh. Fil hayati dunya, di dalam hidup di dunia, wafil akhirah, dan di akhirat. Maksudnya gimana? Jadikan lisanku ini lancar mengucapkan kalimat tauhid ketika dicabut ruhku. Ya Allah, mahal banget. Ya, kalau bisa diapalin gitu, baca apa-apa. Tak apa-apa, misalnya 2 hari doa. Tadi tuh cuci tangan, udah apa baru doa mulut gitu, udah apa baru doa hidung gitu. Lama-lama kan apa semua. Amin. Iya nggak apa-apa. Mungkin maaf,
Dulu nggak pernah baca. Jadi ada urusan antara amal di dunia dengan di akhirat. Urusannya apa tadi tuh? Watsabbitni bil qawli tsabit fil hayati wa fil akhirah. Teguhkanlah ucapan lisanku ketika di dunia dan di akhirat. Di akhirat kapan? Ya, waktu kita masuk ke kubur. Waktu kita nanti di akhirat, kita bisa dengan enteng mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mahal itu. Ya, kalau bisa diapalin, ya, nggak apa-apa. Ya saya katanya kalau udah ngapal-ngapal nggak jarang hafal. Coba aja dulu, jajal dulu. Kalau perlu potret, difoto di HP buka. Baik. Summa kemudian khud ghurfatan lianfik katanya. Kemudian ambillah satu cidukan lagi untuk hidungmu. Gitu. Tadi mulut, sekarang hidung. Wastansyik dan isaplah. Biha dengan gurfah itu katanya, dengan seciduk air itu talatan 3 kali. Caranya gimana? Air itu begini, ditadangin, gitu. Buang ke kiri buangnya. Ini jarang orang kerjain. Biasa orang kadang luarnya doang nih, gini-gini doang. Tidak sesuai dengan maksudnya. Tujuannya membersihkan hidung sampai ke sinus agar tidak ada penyakitnya. Masih ingat kan kalau di Jogja ada gurah ya? Ada kan gurah. Itu yang gurah banyak Pak. Saya pernah mampir tuh ya. Yang gurah macam-macam, ori, penyanyi gitu. Karena kepengen nih bersih sini dia punya itunya, sinusnya bersih. Sebetulnya nggak usah pakai itu. Kalau kita tiap hari berwudu dengan model begini nggak usah gurah. Cuman kalau nggak biasa pusing. Kalau nggak biasa, gitu pusing. Kalau sudah biasa, enteng dia. Bersih Pak sini sinusnya. Ada dokter THT yang bilang membersihkan bagian dalam dari hidung dan itu akan membuat sehat THT-nya. Jadi kumur-kumur hidung itu membersihkan THT kita, telinga, hidung dan tenggorokan. Jadi Islam tuh sehat. Wastanfir ma fil anfi, keluarkanlah apa-apa yang berada dalam hidung gitu. Min rutubah, yaitu dari basahnya lendir, ingus. Boleh jadi ada lendirnya, keluarin gitu. Supaya dia tidak mengganggu dalam sholat dan tidak mengganggu dalam kesehatan. Wakul fil istinsyak, dan bacalah pada waktu menyedot air itu ke dalam hidung. Ini dia doanya. Udah kan? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah kepada aku dengan harumnya surga, sedang Engkau meridhoi kepada aku. Ya Allah, bagus banget. Berikan kesempatan saya mencium wanginya surga. Wanginya aja enak, apalagi surganya. Jangan sampai wanginya nggak dapat. Jadi kalau kita sering membasuh hidung itu dengan air wudu dan membaca doa ini, bagus sekali. Istinsyak namanya. ABCDE ya. Apa katanya? Membasuh hidung 3 kali dengan doa khusus.
itu dulu ngaji disuruh ngapalin. Iya, iya. Saya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, katanya, berikan saya kesempatan untuk bisa mencium harumnya surga, katanya. Sementara engkau ridho dengan aku, katanya. Bagus sekali. Baik. Dibaca lagi deh. وبالاستنشاق اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار ثم خذ غرفة بوجهك فاغسلها من مبتدأ تستحيح الجبهة إلى تسبيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الجبهة في الدور ومن الأذن إلى أذن في الأرض وأوصل الماء إلى موضع التحديد وهو ما يعتد النساء تنجيحة الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين أعني ما يقع منه في جبهة الوجه وأوصل الماء إلى منابت السمور الأربعة الجابهين الحاجبين والشاربين والأهداب والمقدارين وهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. Ya, sampai situ dulu ya. Sekarang wafil istinsar, dan pada waktu mengeluarkan air. Tadi waktu istinsar nyedot. Sekarang waktu mengeluarkan juga ada doanya tuh. Ya nggak apa-apa. Ya Allah kecil amat sih. Nggak apa-apa. Ya, kalau pengen sempurna ya semua dipatuhin, diikutin. Bahwa kita tidak bisa menjalankan semuanya ya bertahap. Satu dulu, bisa cuci tangan dulu, 2-3 hari hafal mulut gitu, 2-3 hari hafal tidak ke hidung gitu. Lama-lama hafal, kalau 3 hari hafal pasti. Karena bagus Pak, bagus banget gitu. Dan sangat strategis gitu untuk keselamatan kita di sono nanti di akhirat. Wafil istinsar, dan pada waktu mengeluarkan air, kan keluarkan air ke kiri tadi. Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, katanya, daripada bau-bau busuknya api neraka. Ya Allah, api neraka bau busuk. Ada riwayat mengatakan, air faraj kelaminnya wanita tuna apa tuh? Sekarang bukan tuna susila ya, pekerja seksual itu dikumpulin gitu, itu diminumin. Kayak apa tuh baunya? La haula wala quwwata. Makanya dikatakan min rawaihin nar wa su'iddah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari bau busuknya api neraka dan dari tempat yang jelek. Neraka tempatnya jelek. Api panas, kalau panas biasa panas. Sangat panas. Jadi bagus ini Bapak Ibu baca doa ini. Baik. Jadi ketika masukkan air ke hidung, mengeluarkannya juga ada doa lagi. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika. Kemudian ambillah satu cidukan air ini. Gitu. Untuk mukamu, katanya. Faghsil biha, maka cucilah dengan ghurfa itu. Gimana membasuh muka ini, katanya. Min mubtada'i, katanya. Tasdihil jabha.
dari mulai datarnya dahi, dari dahi sini, ila muntaha, sampai penghujung katanya. Mayub bilu minadzaqan, apa yang katanya menghadap dari dagu. Jadi dari atas ini sampai sini itu vertikal. Fitul, pada panjangnya muka. Jadi yang dinamakan muka itu mana sih muka? Dari batas tubuhnya rambut, dari atas sampai dagu itu vertikal. Dari anak telinga ke anak telinga itu horizontal. Kalau tarik garis itulah muka. Jadi persoalan, bagaimana kalau orang kepalanya botak? Apa mukanya ke belakang-belakang? Kan bisa dikira-kira dong, mana dahi, mana batas tumbuhnya rambut. Jadi mesti diperhatikan muka itu batas tumbuhnya rambut di atas dahi sampai dagu itu vertikal. Dari anak telinga ke anak telinga itu horizontal. Kalau ditarik garis itulah wajah. Itu mesti kena semua karena ini rukun. Rukun wudu, membasuh wajah itu katanya. Wa minal udhun ila udhun, dan dari telinga sampai ke telinga. Fil urud, pada lebarnya muka. Ini yang berikutnya ini sekarang membasuh wajah. ABCDEF. Membasuh wajah. Yang namanya wajah dari mana? Kalau vertikal, itu vertikal dari ujung dagu sampai dahi atau batas tumbuh rambut. Kalau horizontal ke samping, dari anak telinga ke anak telinga. Udah ini. Kalau ditarik garis itulah mukanya orang. Mesti kena tuh, lekuk-lekukan ini mesti kena semua. Lekuk ini mesti kena. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena rukun. Kalau rukunnya nggak dijalankan, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya nggak diterima. Itu kesana-sana tuh akibatnya tuh. Maka belajar bidayah jadi penting nih. Apa bedanya belajar bidayah dengan belajar fikih? Matan takrib beda. Kalau matan takrib dia bersifat umum. Gitu. Kalau bidayah dia bersifat khusus, dibimbing tuh satu-satu. Habis ini terus gitu. Imam Ghazali itu menggabungkan antara aspek fikih dengan tasawuf. Kalau fikih saja yang lain. Kalau tasawuf. Kalau Ghazali duanya digabungin, diketemuin. Bagus. Dia bisa merumuskan dua ilmu yang berbeda. Gimana bedanya? Ilmu fikih itu ilmu yang praktis, amal praktis, sholat, puasa itu kan praktis. Kalau tasawuf amal-amal batin, gitu. Ya, ikhlas, gitu. Sabar, syukur, gitu. Zikir. Gitu. Nah, keduanya digabungkan. Jadi ini bagus sekali, ya. Sekarang kita lanjut. Wa ausilil ma', dan sampaikanlah air itu katanya, air wudu itu, ila maudi tahdhir, ke tempat di kening, mesti kena keningnya, kening dahi kan, lebih kasar jidat. Wahwa, dan ia itu katanya, ma ya'tadun nisa, tempat yang perempuan-perempuan membiasakan tanhiyat asy-sya'r anhu, untuk menjauhkan rambutnya katanya dari tempat itu katanya. Wa huwa ma baina rasil udhun
ialah tempat antara ujung telinga ila zawiyat terjabin, katanya sampai ke sudutnya kening, mesti kena nih. Ini saya maksudkan maya kominu, tempat yang ada daripada jabin itu, katanya, kening itu. Bijab hatil wajhi, pada dahi mukanya. Dengan kata lain, mesti kena dahinya, mesti kena dagunya, mesti kena semua. Wa usilil ma, dan sampaikanlah air wudhu itu ila manabit syu'ur, ke tempat tumbuhnya rambut, bulu katanya. Al-arba'ah, yang 4 macam. Al-hajibain, ya ini 2 alis. Ini kan harus kena nih. Asyaribain, 2 kumis. Wal-ahdaf, bulu mata. Bulu mata, kumis, ini alis mesti kena semua tuh. Kalau wudhu, iya, mesti basah semua. Kalau ada yang pakai, ibu-ibu pakai apa tuh? Bulu mata palsu, copot. Copot. Ntar aja makanya kalau udah selesai sholat, selesai wudhu, selesai sholat, kelihatan lebih apa begitu menarik, ya pakai lagi. Sebenarnya sih nggak pakai gitu udah cantik lah kalau wudhu mah. Wal udharain katanya, dan 2 cambangnya. Kalau laki-laki ada cambangnya sendiri. Kena semua nih katanya gitu. Wa huma yuwaziyanil udunain, dan udharain itu ialah bulu yang menghadap kepada 2 telinganya. Kadang-kadang sini suka ada keluar nih, ada bulu nih gitu. Min mubtada'il lihyah, ya, dari permulaan bulu jenggot. Sampai situ. Baik. Jadi sudah ya. Nah, ini kan membahas wajah. Baik vertikal maupun horizontal plus doanya. Doanya belum diajarin. Bagus Pak. Itu kaitannya dengan akhirat. Misalnya nih, Allahumma bayyit wajhi binurika, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahayamu, katanya. Yauma tubayyit wujuh awliyaika, pada hari kau putihkan wajah wali-walimu, orang yang kau cintai. Di Quran ada, di hari kiamat ada orang wajahnya cemerlang, gitu, kinclong. Kenapa kinclong? Karena setiap hari waktu sholat, waktu wudhu di bumi nggak pernah putus wudhu dia. Wala tusawwid wajhi bidhulumatika, jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu, katanya. Yauma tusawwid wujuh katanya, a'daika, pada hari kau gelapkan, hitamkan wajah musuh-musuhmu. Jadi nanti di hari kiamat orang gampang ditengerin. Apa ditengerin? Ditandain. Kalau wajahnya cemerlang, kinclong, rajin wudhu nih, orang muslim pasti nih. Kalau mukanya geseng, pasti gak pernah wudhu. Jadi kalau kau pengen wajah kita cemerlang, dari sekarang wudhu, gitu. Banyak-banyak wudhu. Dan doanya juga bagus di lapang-lapangnya. Sampai sini ya. Ini aja udah mulai banyak nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang batu itu kalau disempurnakan dengan membersihkan ini gimana? Kalau ngebersihin ini kotoran belek. Ya, sebelum berwudu udah dibersihin dulu. Oh, jadi sebelumnya. Ya. Sebelum wudu udah mulai dibersihin pakai tisu, pakai sapu tangan baru. Silakan. Siapa mau nanya? Tapi ini bukan ini apa tentang zaman. Kalau
pembagian zakat itu Zakat? ya zakat mal ya, itu kalau asnafnya itu boleh nggak lebih dari satu asnaf tapi orangnya sama? Ya, bisa jadi orang itu fakir. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bisa jadi dia fakir, tapi juga amilin misalnya gitu. Ya. Nah, misalnya si A itu statusnya amil, tapi juga fakir. Ya. Jadi persoalan dapat dua cuma satu nih. Gitu. Ulama mengatakan bahwa karena dia statusnya satu orang dua status, gitu, bagi aja sesuai dengan statusnya. Gitu. Jadi boleh gitu. Ada yang mengatakan boleh, tapi ada ulama mengatakan kalau diberikan kesempatan begitu nanti yang lain merasa tidak terakomodasi. Jadi pendapat yang kedua mengatakan pilih salah satu dong. Kalau Anda sebagai amil aja gitu. Misalnya, tapi biasa amil sini nggak ada yang fakir ya. Misalnya, ini misal aja. Sebagai amil petugas zakat dia fakir. Kalau dilihat dari statusnya dia berdua dia. Tapi kalau dari segi keadilan, yang pendapat kedua mengatakan cukup salah satu aja sebagai amil atau sebagai fakir. Mana yang harus diikuti? Yang Jadi dua masih bisa. Ada tiga mungkin empat. Fakir, kemudian amil, kemudian gorib, kemudian fisabilillah. Bisa juga. Empat-empatnya bisa. Bisa. Jadi dia dapat empat kali. Empat kali. Apa-apa ya? Cuman itu tadi Pak, mesti dipertimbangkan pendapat yang mengatakan banyak amat gitu. Jadi nggak adil nanti dikerukumin dia semua gitu, diambil semua dia semua gitu. Nah, pendapat gue mengatakan pilih salah satu dari empat status itu. Mana yang paling besar? Mana yang paling dominan? Dia dominannya sebagai gorib, orang utangnya banyak banget. Itu ditekankan. Yang lainnya dianggap diwakili yang lainnya. Gitu Pak. Ya, kasih. Mengenai wudhu itu supaya aman, kan 3 kali saya lihat di banyak tempat masjid airnya di keran, mungkin di sininya kering gitu. Tapi apakah dari 3 kali air itu yang satu harus diratakan gitu, jadi supaya rata semua. Ya. Jawabannya tiga-tiganya mesti rata. Tiga-tiganya. Yang pertama tuh gini, diusap sampai rata, tarik ke belakang. Gitu ya, tarik ke belakang. Itu balik gini. Nah, udah rata Pak. Kedua, semua kena nih. Kelukuk-kelukukan mesti kena. Tarik ke belakang, balik gitu. Kalau rambutnya panjang begitu ya. 3, rata. Nggak boleh yang rata cuma satu, yang 2 cuma pelengkap, nggak boleh. 3-tiganya rata. 3 saya lihat orang nggak bisa meratakan 1, 2, tapi kemungkinan kering di sini masih ada. Ya itu nggak sah tuh. Itu dikasih tahu tuh. Ulang lagi. Bukan 3 kali, yang 2 masih kering tapi 1 ditutup dengan yang peratakan itu. Enggak, 3-tiganya Pak rata semua. Sempurna dia, tamam. Jadi Dalam, ya. Enggak meratakan dulu. Mesti Ya, dong. rata kalau Kasihan. Jadi mesti lebih cermat. Jangan keburu-buru. Buat apa? Keburu-buru kalau wudunya tidak sah. Dan itu berisiko kalau wudunya tidak sah. Gitu. Nanti sholat ditolak. Meskipun tadi yang 2 ada yang kering sini gitu. Tapi ditutup dengan yang ketiga. yang ketiga sambil diusap gitu. Dianggap sekali Pak. Dianggap sekali kalau 2 masih kering, 1 lengkap, dianggap sekali deh. 3 kali jadi usap semua. Ya, yang 2 dianggap diabaikan. Karena tidak sah, tidak sempurna. Ini kan rukun Pak. Membasuh wajah itu rukun dalam wudu. Karena rukun dia nggak boleh main-main.
mesti sempurna, sah dan afdal. Satu lagi saya sering lihat, termasuk saya tuh, kaki Pak, kaki. Oh, nggak dipegang kakinya. Oh, nanti ada Pak. Kadang-kadang sering di belakangnya itu. Wait, mesti kena kaki bagian bawah, terus setelah jari kaki mesti digini-giniin. Terus dipegang. Mesti dipegang Pak, pegang. Banyak orang nggak pegang kaki. Bawahnya gitu terus. Jangan cuma begini doang kakinya. Yakin bahwa sudah basah gitu. Enggak, pegang pakai tangan. Misalnya kaki kanan, tangan kiri megang. Kiri, tangan kanan yang megang. Kalau di beberapa masjid untuk kakinya diangkat kita ada besi. Boleh nggak apa-apa asal Besinya kita enggak mesti tangan Pak, pakai tangan. Kan dia mesti di itu. Tuh. Kalau duduk enak kayak kalau berdiri itu Berdiri. kadang-kadang nggak sampai. iya kan jongkok betul. Ada itu dikasih kursi duduk. Iya, buat takringan ya. Iya. Itu tujuannya supaya nggak terlalu tinggi ngangkatnya. Iya. Ditakringin di besi, kemudian kita tinggal nyamper begitu. Itu juga kalau tidak bermasalah bagian lainnya. Tapi hampir banyak masjid begitu Pak. Saya lihat Harus Pak, jika laporan dibetulin. tidak menggosok kaki, cukup keranjang kenceng. Ya, gosok. Keranjang kan kenceng gitu. Enggak cukup, mesti pakai tangan. Biar afdol gitu. Jangan sekedar sah tapi afdol. Apalagi Utama. udah komat, wow. Gitu ya. Nah, belajar niatnya Pak waktu basuh kan. Nanti Pak, belum sampai nih. Nanti ada. Waktu kaki kan, Allahumma inna a'udzubika an tazilla qadami ala siratin nar katanya. Kaki kiri itu. Kaki kanan, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim aqdami ibadikas shalihin. Ya Allah katanya, tetapkanlah telapakan kakiku katanya di atas siratal mustaqim bersama telapakan kaki hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya, berikan saya kesempatan nanti lewat siratal mustaqim dengan selamat sampai ke ujung bersama orang-orang soleh. Gitu. Bagus banget nih, strategis nih. Iya, gitu ya. Kaki kiri juga gitu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tergelincirnya katanya telapakan kakiku di atas siratal mustaqim ke dalam api. Ya Allah, yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin, pada hari di mana orang-orang musyrikin dan munafikin tergelincir kakinya dari siratal mustaqim. Nyemplung. Atau nyemplung Pak? Kalau tergelincir nyemplung Pak. Hati-hati. Jadi saran saya, nggak apa-apa deh, baca dulu. Nggak, ke tangan dulu. Apalin dulu 2-3 hari, udah nyantel mulut 2-3 apa-apa, sebulan rapi. Mendingan bersusah-susah selama sebulan ngapalin doa ini gitu, dibandingkan nanti tidak sempurna. Apa-apa. Coba. Ada yang mengatakan satu kali itu sah, 3 kali sempurna. Ya, dalam keadaan tertentu 1 kali cukup. Misalnya nih, waktunya mepet, airnya terbatas, orangnya banyak. Kalau 3 kali orang teriak di belakang buruan, ya udah sekali aja gitu. Dulu sekali cukup, asal tadi sekali tapi sempurna. Misalnya buka tadi, gitu. Mesti kena semua nih tadi dari ujung dahi sini sampai dagu. Jadi anak kuliah ini kena semua nih, gitu. Nggak boleh ada yang masih kering, gitu Pak. 3 kali sempurna dong, gitu Pak ya. Lalu aurat harus tertutup ya? Ya kalau wudhu ya mesti pakai baju Pak. Jangan, kan ada hadisnya, la tatawaddu uryanan, kata Nabi. Janganlah kamu berwudu sambil tidak berbusana.
Kalau wudhu pakailah sarung misalnya gitu, atau pakai maaf ya, kalau ibu-ibu ya pakai tutup auratnya gitu ya. Terus kalau bapak-bapak misalnya kalau repot misalnya pakai handuk ya, dari atas pusat sampai dengkul sampai lutut, tutup itu. Setelah selesai baru pakai sarung, pakai apalah celana. Kalau saya pakai celana pendek, kalau pakai kaos, sudah boleh. Celana pendek kan dengkulnya kelihatan, aurat juga. Pakai yang enggak tertutup. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Jadi minimal itu dulu ditutup. Waktu wudhu Pak ya. Kalau untuk istri Pak, Istri ya tadi ya tidak mesti semuanya ditutup ya, asal bagian-bagian tertentu dari sini ke bawah itu tutup. Jelas ya? Ya mesti ada perubahan lah. Kalau selama ini pakai celana pendek wudhu gitu, besok berubah. itu saya tuh Pak. Pakai sarung gitu, atau pakai apa? Hidup kan berubah dong. Kalau nggak mau berubah nggak maju nanti. Harus berubah. Manusia mesti berubah. Kalau nggak berubah nggak maju. Yang nggak pernah berubah cuma Allah. Dulu kemarin besok begitu aja dia, tetap dia kodim. Paham ya? Nah, Apa lagi? Cukup. Dikit-dikit lah sampai ke membasuh wajah dulu ya. sama udah berapa? Maksudnya? Pasangan Baik, kita aja nih. kita baca doa. Bismillah. Mudah-mudahan semua yang hadir keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.